kan gitu. Nah, sehingga proses Betul kan? itu Ayah. hijau daun itu klorofil itu nggak terbentuk, akhirnya mengering. Sehingga apa? Tidak berbuah. Gitu. Itu gambaran dari apa sih namanya? Kurang lebih terjemahan dari hadis itu seperti itu. Nah, jadi saya terganggu sama Muhammad Rois ini, Dajjal ini dia tuh. Saya berani ngomong Dajjal ya. Kalau berani datang sini ke rumah atau gue datengin deh. Jangan jangan ini kamu Rois. Kamu ini maaf nih, harus kasar saya ngomong, bajingan ini, Dajjal dia tuh. Jangan mengganggu orang-orang yang dia itu pengen selamat. Mereka tuh pengen selamat semua. Kamu itu Dajjal, iblis. Mau perang atau gimana gitu. Ayo, ini muka saya jelas nih, mukamu mana? Ya kan? Jangan Oke. soalnya selalu menyalahkan kelompok Islam gitu. Ya kan? Jangan percaya dukhon itu ulah kiai, kelompok kiai kan gitu. Nah, ini kan saya tahu nih orangnya, saya buru nih orang benar. Saya tahu nih, hati-hati Rois kamu ini. Hati-hati loh, intinya hati-hati aja deh. Udah lewat. Lanjut Kang, pertanyaan. Ya, Cuma ngomong itu ini aja. bukan salah jauh atau dekat ya, tadi juga Ya, ya. menanggapi. Maksudnya kita juga menggali sesuatu yang huib, bukan berarti nggak ada. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah yang belum terjadi itu kan artinya huib ya. Ya. Kita sebagai umat muslim khususnya, kalau bukan rujukannya atau patokannya atau referensinya itu bukan dari hadis atau Al-Quran dan Quran maksudnya, itu dari mana nih? Nah, kita sebagai umat akhir zaman seperti ini, ya tentunya sesuatu yang belum terjadi, sebagaimana kiamat itu kan belum terjadi. Itu namanya surga dan neraka itu kan Ya. belum kita rasakan. Itu namanya Ya. juga hukum. Mati pun itu masih hukum. Karena Ya. sesuatu yang belum terjadi. Ya. Bukan berarti itu tidak ada, saudaraku, ya. Ya, betul. Jadi menurut Ya, kalau gitu nggak ada takdir kan gitu. ya, menurut pandangan sampean itu yang tadi kita mempersiapkannya itu satunya selimut gitu ya. Iya, karena memang perintahnya begitu di awal kan. Oke, mengenai masih jauh atau enggaknya gini Kang. Kita beranalogi. Tadi ada yang menyampaikan kayak sepertinya agak masih jauh itu gitu, ya kan? Ya nggak apa-apa. Kita saling saling bertadabur lah, mentadaburi Al-Qur'an bahasanya kan gitu. Saling berdiskusi. Kita coba wedar nih soal waktu. Umat Islam itu kan tidak lebih dari 1.500 tahun umurnya. Dan saat ini kan sudah tahun 1445. Ya kan? Dikurangi 13 tahun masa kenabian. 1.500 kurangi 13, coba berapa? Terus sekarang tahun 1445. Ya kan? 1445. Nah, 1445 ini ditambah 13 tahun terus dikurangi 1.500 itu berapa? Kurang lebih mungkin sekitar 35 sampai 40 tahunan mungkin ya. Nah, kalau dirunut dari belakang, terakhir itu kan sebelum kan umat Islam itu terakhirnya itu berarti kan pada saat kematian massal tuh. Ya kan? Kematian massal di mana ada angin dingin dari Yaman. Itu akan berhembus angin dingin dari arah Yaman ke seluruh dunia, dingin bagi bagi manusia yang punya iman walaupun sekecil ini. Sekecil buah zarah pun yang ada di kolbunya punya iman itu mati. Semuanya mati. Itu kan. Nah, itu kita anggaplah kita mundur berapa kejadian itu misalkan dalam 1 hari gitu kan. Pada masa itu tuh nanti akan ada Isa akan turun. Isa turun ya. Saya nggak nyebut Nabi Isa karena sudah bukan Nabi. Karena jadi wali. Jadi kita sebut Isa. Kalau panggil Bapak Isa kan nggak lucu kan. Atau Om Isa gitu kan nggak lucu. Nah, Isa turun. Itu nanti dia akan, nah di saat itu akan muncul binatang ya. Kalau ini dari hadis. Itu namanya Dabbatul Ard. Binatang yang bisa menstempel mana yang maaf nih, mana yang mukmin, mana yang kafir. Itu binatang itu tuh. Namanya Dabbatul Ard ya, yang keluar dari bumi itu loh. Nah, itu kita mundur lagi ke sini.
kan nanti ada yang namanya Malhamah Al-Kubro, ya, perang Armageddon, perang yang belum pernah terjadi di dunia, perang manual yang korbannya luar biasa banyak sekali. Itu dari sekian miliar itu tersisa cuma 124.000 pendukungnya atau pasukannya Imam Mahdi, dan 75% dari total semuanya itu artinya itu segitu tuh 25%, Kang. 75%-nya itu ininya si Dajjal. Nah, mundur lagi ke sini, itu kan masa-masa kan perang terus tuh, Kang. Sebelum perang Malhamah Kubro itu ada perang dunia ketiga. Perang dunia ketiganya ya katakanlah berapa tahun lah gitu ya. Nah, sebelumnya lagi itulah masa-masa kejayaan, masa-masa keemasan, masa-masa kesejahteraan. Itu terhitung kurang lebih sampai sini. Masa-masa keemasan sampai 2024 ini. Nah, makanya kalau memang seperti itu, sedangkan angin dukhon itu kan sebetulnya, makanya baca deh di surat, mohon maaf buat bagi yang muslim, cari surat Ad-Dukhon ayat 9 kalau nggak salah. Bahwa di situ dukhon itu akan membumi hanguskan orang-orang yang dalam keraguan. Ya kan? Kalau sudah berjalan udah bukan orang yang ragu lagi, semua orang-orang udah mantap, kan. Kalau sudah sejahtera itu orang-orang yang mantap, sudah mantap hatinya. Udah mantap bahwa oh ya, ini Imam Mahdi itu Dajjal gitu loh. Kan gitu ya. Nah, makanya ya saya juga tidak bisa membenarkan langsung bahwa yang akan datang ini nih angin dukhon atau bukan, tetapi alangkah baiknya untuk kewaspadaan kita ini yang tadi bilang eling lan waspada, untuk kewaspadaan kita ini, karena angin dukhon itu dijelaskan akan turun pada tengah bulan Ramadan. Mana tahu nih Ramadan ini kita nggak tahu. Makanya alangkah baiknya, saya tidak membenarkan 100% nanti angin dukhon akan terjadi Ramadan ini, tidak. Tapi alangkah baiknya ayo kita waspada, kita membuat ya sedia payung sebelum hujan, atau sedia selimut sebelum dukhon gitu. Makanan tentu kita sediakan makanan kan gitu. Nah, tapi pada saat itu insya Allah umat manusia yang intinya ya berusaha terus untuk menjaga persatuan dan kesatuan, ya kan, untuk menjaga hatinya dari buruk sangka, dari kebencian dan lain-lain, penyakit hati. Insya Allah itu yang akan selamat, Kang, akan selamat. Tapi itu orang-orang itu pun harus orang-orang yang sudah tidak ada keraguan. Tapi jika masih ada keraguan di dalamnya, ya itulah yang akan terjadi, gitu kan, yang akan mendapatkan korban ini, gitu. Nah, ini yang ini. Ya mohon maaf tadi saya terpancing karena saya ingin dihargai apa yang saya sampaikan, tidak. Tapi ketika ada mungkin yang membutuhkan informasi seperti ini, kemudian ada setan yang menghalang-halangi, bahkan membuat merusak keyakinan manusia-manusia yang lainnya, maka saya mau dia siapapun itu saya akan lawan. Bener nggak Mbah Semar? Nah gitu. Bener nggak Mbah Semar saya menyampaikan begini? Saya akan lawan. Saya nggak takut. Muhammad Rois, beneran. Nah, jadi saya tidak terpancing karena apa? Karena ya. Nah, ini Fadil Aqsa. Nah, ini 10 sampai 11 Maret. Pak Mikael bersamaan 11 Maret. Ya. Jadi gini. Maret kenapa 1924? 100 tahunnya itu 2024. Terus ada lagi 11 Maret itu kan Super Semar. Surat perintah 11 Maret. Ya kan? Itu bisa jadi maknanya adalah apa? Semar nagih janji. Kan Super Semar 11 Maret. Semar nagih janji. Ada, iya memang. Tuh, bener kan Mbak Semar? Terima kasih. Semar nagih janji bisa jadi itu Super Semar, kita nggak tahu maknanya. Karena 11 Maret itu 1 bulan setelah pemilu kan.
gitu. Nah itu khawatirnya tuh dukun atau apa kita nggak tahu gitu loh. Khawatirnya gitu. Makanya ayo kita jangan sampai terpecah belah hanya gara-gara beda pilihan. Biarkan ya rakyat Indonesia kita semua ini kita sama-sama merayakan apa namanya itu pesta demokrasi dengan damai, ya, tanpa permusuhan, ya tanpa kasak-kusuk lah. Kita harus cinta dengan NKRI gitu. Karena kalau kita tidak cinta dengan NKRI dipertanyakan kan keimanan kita kan gitu. Gitu. Jadi ya mungkin itu kita nggak tahu karena kan Maret itu juga sudah masuk bulan puasa ya kalau nggak salah ya. 1 Maret ya kalau nggak salah. Ya walau 11 alam kan. 11 Maret. Tengah bulannya itu tengah bulan Ramadannya itu tanggal berapa saya nggak tahu. Nanti dikira cocokologi kan gitu. Pada intinya gini, saya tidak menyatakan satu kepastian bahwa angin dukun itu datang pada 2024 tidak, tapi saya dapat gambaran itu ada kabut tebal. Gitulah. Yang pertama, yang kedua apa namanya? Alangkah baiknya kalau kita lebih awal waspada. Ingat loh ya. Ingat nih yang disabdakan oleh Eyang Semar. Apa? Eling dan waspada. Ya ini kan salah satu dari bentuk kewaspadaan kita untuk jaga-jaga sedia payung sebelum hujan. Mana tahu, ya kan? Kita nggak tahu. Tapi kalau melihat dari perjalanan atau ini ya, sebenarnya kalau kita ini masuk Kang, kayak udah masaknya gitu loh. Nah makanya daripada kita jadi korban lebih baik kita waspada kan gitu.